faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ya adimal mani ya Rabb Allah syamlana bil Mustafa jama' Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad Allah wakfina kullal balaya Allah wadfa'il arfati warfa' Allah Rabbi faghfir li dunubi Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ya wali al-hasanati ya rafi'ad darajati kaffir Di hadapan kita sudah berdiri Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalil Ahmad As-Sotib. Sebelumnya mohon izin Pak Kiai. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah saya pastikan setiap kita pasti butuh yang namanya duit. Setiap kita pasti butuh yang namanya duit. Pertanyaannya, kenapa? Karena duit ada nilainya.
Betul apa tidak? Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam diri kita ini ada potensi. Ada potensi untuk menjadi orang yang ada nilainya. Dan kita punya hak yang sama. Ini adik-adik ini punya hak nih, jadi Pak Polisi punya hak, jadi Pak Lurah bisa, jadi Pak Pengusaha seperti Pak Bujono Ramati bisa, nyalon anggota DPR juga bisa. Tapi itu tidak mudah. Caranya bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus rajin belajar. Dengan rajin belajar kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kemudahan. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kemudahan. Tapi ibarat kendaraan, kita harus punya rem dan punya lampu. Di saat kita jalan malam, lampu dinyalakan. Di saat ada lubang, kita bisa mengerem. Itulah yang namanya akidah atau iman. Yang pertama, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan iman dan akidah hidup akan menjadi tenang. Itulah orang yang punya nilai. Kalau tidak punya ilmu, apalagi tidak punya iman, hidup tidak ada nilainya. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti pengen punya nilai. Selanjutnya kita akan belajar bareng bersama Yai Haji Khalil Ahmad As-Sodiq bin Yai Haji Uzairon Thoifur Abdillah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim ulama, habaib, tokoh-tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh. Yang kami banggakan bapak-bapak jajaran pemerintah yang sudi telah hadir di sini dan mensupport, mendukung selalu acara-acara yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Juga seluruh hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan niat baiknya dan seluruh pengorbanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada hari yang berbahagia ini telah kita lewati satu demi satu acara dari pagi. Betapa membanggakan putra-putri kita telah selesai menghatamkan Al-Quran. Sebagian sedang menuju ke situ. Sebagian baru akan mulai. Maka untuk acara yang kali ini tidak akan berpanjang lebar, ya, karena sudah lama dari pagi, sudah siang, semakin panas, ya. Maka langsung saja saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu pentingnya memasukkan putra dan putri kita di zaman sekarang ini ke pondok pesantren. Pentingnya mendorong dan menganjurkan putra-putri kita untuk mempelajari ilmu agama, untuk menghafalkan Al-Quran. Insya Allah Bapak-Bapak. Ya. Sekarang kita mulai. Kenapa harus belajar agama? Kenapa harus menghafal Quran? Yang dekat dulu dengan kehidupan kita, yang relate. Fadilahnya atau keuntungan orang belajar agama di dunia dulu, ya, di akhirat sangat tebal fadilahnya. Hadis Quran tentang alim ulama bisa sampai maghrib. Ini yang dekat di dunia. Kenapa sih kita harus belajar agama di dunia ini? Ya. Yang pertama tentu untuk bisa hidup di dunia ini. Hidup dengan kemuliaan,
hidup dengan segala kecukupan, hidup dengan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlu yang namanya ilmu. Kita mulai dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tolong nasihati adikku karena dia nggak mau kerja. Jadi kami hanya hidup berdua di dunia ini, udah nggak punya orang tua. Cuman adik berkakak dua, ya kakak beradik dua orang. Yang kakaknya kerja dari pagi sampai malam, yang adiknya nggak mau bantu. Padahal hasilnya untuk mereka berdua. Maka Rasulullah SAW bertanya, lah adik kamu kemana nggak mau kerja? Adikku setiap pagi duduk di majelis engkau di Masjid Nabawi sampai malam belajar kepada engkau, langsung pulang ke rumah, nggak pernah mau kerja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini penting banget Pak, untuk memperbaiki mindset kita. Ya, beliau menjawab, la'allaka turzaqu bihi, wahai sahabatku, terbalik pemikiranmu. Justru sampai detik ini usaha kamu masih berjalan lancar, kamu masih dapat rezeki, itu barokahnya adikmu yang sedang belajar agama. Jadi itu harus dibalik. Ya. Kenapa hari ini orang-orang tua masih banyak yang ragu untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren? Alasannya klise, pertanyaannya jadul. Dari dulu itu aja. Kalau anak saya mondok, dia mau jadi apa? Anak saya mondok, dia mau makan apa? Anak saya mondok, gimana masa depannya? Ini aja terus ditanyakan. Ya, maka dengan satu hadis tadi sudah terjawab. Justru barokah rezeki yang akan datang itu adalah sebab ada satu keluarga yang belajar agama. Ya, ini dalil atau argumen secara hadis. Sekarang argumen secara logis. Jadi Islam ini selalu mengajarkan dalil nakli, dalil yang kita menukil dari Quran hadis, juga dalil ilmiah logika. Kita nggak pakai nggak logika, pasti pakai logika. Ya, untuk logikanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya sekarang. Seumur hidup bapak sudah ratusan atau ribuan kali kita baca berita tiap hari. Dari zaman dulu belum ada medsos, kita baca koran. Tiap hari langganan koran, ya. Majalah. Sekarang berita online, ya. YouTube, TikTok, apalah semua. Medsos kita baca. Saya mau tanya bapak-bapak semua di sini. Kalau ada yang pernah, silakan angkat tangan. Tolong satu kali aja seumur hidup kalau pernah baca berita di koran dimanapun, ada seorang ustadz, ada seorang ulama, ada seorang kiai yang ditemukan di rumah mati kelaparan. Siapa yang pernah baca headline berita seperti ini atau nonton TV berita, terserah. Ditemukan ustadz mati kelaparan 7 hari 7 malam tidak makan. Ada yang pernah? Ya. Jadi kita nggak usah kebanyakan khawatir, selalu khawatir. Yo, mondok jadi apa kan? Justru yang nggak mondok mau jadi apa? Jadi mindset ini terlanjur bertahun-tahun tertanam dengan salah. Seolah-olah orang pondok pesantren tidak punya masa depan. Seolah-olah hidupnya akan susah. Hanya mengandalkan uluran tangan, sedekah orang-orang. Sehingga menjadi momok, orang takut mondokin anaknya. Padahal kita bicara data, ayo. Ustadz mana yang pernah ditemukan busuk di rumahnya karena nggak makan kelaparan? Silakan.
Mungkin pernah baca, nggak apa-apa daerah mana aja, Sulawesi, Kalimantan boleh. Ada nggak yang pernah dengar kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Yang ada sebaliknya, ini tiap hari ada. Apa? Ustadz Fulan berpulang ke rahmatullah, wafat, berduka cita kita disebabkan kolesterol. Wafatnya diabetes. Wafatnya obesitas. Wafatnya jantung. Ini kan penyakit-penyakit orang yang hidupnya bahagia semua. Penyakit-penyakit orang yang makan terus banyak. Jadi sudah terjamin masa depan orang yang belajar agama itu nggak akan susah. Insya Allah. Mumpung ada bapak-bapak nih, pejabat, ya. Saking tinggi dan mulianya derajat orang yang menghafal Quran, barusan baru khotmil Quran ya. Khotmil kitab dan khotmil Quran, Masya Allah. Tapi ini bukan targiban anjuran untuk masuk ya, tapi nggak apa-apa, biar tahu aja. Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia TNI, ya, bukan baru ini, udah beberapa tahun yang lalu telah membuka jalur khusus penghafal Al-Quran 30 juz ataupun di bawahnya tanpa tes, tanpa bayar sepeser pun. Coba, ketika instansi-instansi sehebat ini di negara kita udah paham harganya seorang hafid Quran, kenapa orang tuanya masih mikir? Anak lulus SD mikir, kemana ya Pak? Pesantren aja Bu, pergaulan udah bebas banget zaman sekarang. Aduh, nanti besarnya jadi apa? Jadi orang tua sangat ketinggalan zaman. Instansi yang hebat udah paham, mereka perlu orang-orang hafid Al-Quran dalam barisan mereka. Mereka buka jalur khusus tanpa tes, tanpa bayar Pak, serius. Yang penting ada syahadahnya, bisa tanya habis ini. Ya, yang penting ada ijazahnya resmi dari pondok pesantren, dia hafal 30 juz, masuk terus. Nggak ada tes, nggak ada bayar. Bahkan beberapa fakultas sekarang juga sudah buka. Fakultas kesehatan, beberapa perguruan negeri tinggi. Hafid Quran, masuk terus. Ketika mereka sudah paham, orang tua masih diskusi di kamar. Pak, bener nggak ya keputusan kita masukin anak ke pondok? Jangan-jangan salah. Dia nanti mau jadi apa? Ini yang saya bingung. Negara aja udah paham. Kenapa orang tua belum paham? Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang di sini mungkin sudah mondokin anak semua. Sampaikan ke tetangga-tetangga yang masih bingung antara mondokin di pondok atau di rumah. Lihatlah, kita udah tahu zaman sekarang. Ya, dengan meningkatnya media sosial, silahkan lihat apa yang terjadi dengan pergaulan di luar pondok pesantren hari ini. Ya, entah kepala menjadi tendangan bebas, entah bully sampai stres, entah seks bebas, entah aplikasi-aplikasi aneh, entah miras dijual dengan mudah. Semua tersedia di luar. Kenapa masih mikir untuk masukin anaknya ke dalam pondok pesantren yang terjaga dari itu semua? Jadi alasan logisnya kita harus mondokin anak ke pesantren, dunia dia terpenuhi. Wes, nggak ada ustadz yang masa depannya suram, madesu, nggak ada. Justru sekolah umum ini akan madesu. Kok bisa dia? Tadi saya tanya siapa? Ada ustadz yang kelaparan? Enggak ada. Di mana-mana adanya kegemukan, bukan kekurusan, kelaparan. Termasuk contohnya ini di depan. Saya pernah Pak ngisi pengajian gini ya, sama kunjungan cabang di Lampung. Sama panitia, Masya Allah, dibikin bagus acaranya. Bangkunya ini untuk penceramah seperti bangku pengantin. Oh, hiasan tinggi segala macam.
Tapi dari jauh pas masih sholawatan tadi gitu berdiri, saya udah lihat kayaknya nggak muat, bangkunya kecil. Tapi hiasannya bagus, tapi tempat pantatnya nggak muat. Saya udah was-was, waduh gimana kalau nggak muat nih? Udahlah, gimana lagi? Udah disediain itu. Benar, selesai sholawatan, duduk nggak masuk Pak. Malu nggak? Audiens 10 kali lipat. Ya, 1.500 audiens. Di depan segitu banyak orang, masukin pantat nggak bisa. Malu. Akhirnya panitia cepat ganti dengan kursi yang biasa tapi lebar. Duduk dengan tenang. Mau ngomong apa? Udah terlanjur malu dilihat orang sebanyak itu, sekalian aja dijadiin materi. Inilah buktinya orang belajar agama, hidup pasti bahagia, dunia akan datang sendiri, badan pun sampai gemuk, kursi pun nggak muat. Memang masih mondok pasti kurus, janganlah dilihat pas mondok Pak, sedih anak saya di pondok kurus. Ya masa dari mondok udah gemuk langsung? Kan berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Baru nanti senang kemudian udah jadi ustaz, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dan mudahkan semua kehidupannya insyaallah. Ya, ini baru di dunia Pak. Wes, tenang aja pokoknya di dunia ini. Lihat siapa orang yang susah nggak ada. Semuanya gampang, semuanya enak. Lihat semua yang ada di sini, ustaz-ustaz semua yang jenengan-jenengan kenal, enak hidupnya tuh, ada aja jalan keluar. Dilihat kerjaannya nggak banyak-banyak amat, tapi kok selalu ada terus. Itulah kelebihan ilmu agama yang kita cari sekarang ini. Insya Allah ya. Oke. Belum lagi di akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah dibicarakan lagi, itu terlalu banyak. Ini barusan yang hatam Quran ini sama aja barusan tekan kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Hitam di atas putih, materai, stempel. Mereka bisa menyelamatkan 10 orang yang wajib masuk neraka. Jadi beruntunglah saudara-saudara mereka yang banyak maksiat, yang banyak dosa. Tenang. Ya, yang penting janjian dulu sama mereka dari sekarang. Karena keluarga kan banyak. Jangan-jangan yang pendosa itu nggak kebagian nanti. Ya, 10 loh. Ada nenek, ada kakek, ada cucu, paman, keponakan, sepupu. Ya, pasti nggak dia milih kamu? Kalau pasti, silakan maksiat. Tahu-tahu udah maksiat, saya saudara kamu. Aduh maaf paman, udah full listnya. 10, kenapa? Kan mereka juga nanti gede punya istri, punya anak. Ya kan? Mungkin mereka akan lebih nyelamatin yang ke bawah daripada nyelamatin ke atas atau ke samping. Tapi yang jelas mereka bisa punya kehebatan untuk menyelamatkan orang yang sudah diputuskan masuk neraka. Itu baru yang hafal Quran Pak. Kalau yang habis hafal Quran, dia pahami lagi isinya dalam Quran, dia sebarkan, dia ajarkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu agama semuanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini bukan 10, langsung dia disuruh masuk neraka. Masuk neraka kamu. Kaget Pak. Loh, saya udah ulama, soleh, mengamalkan ilmu kok masuk neraka? Iya, kamu masuk neraka tapi bukan untuk disiksa. Kamu masuk neraka, pilih sendiri, siapapun, berapapun, dimanapun, ambil semua ke surga. Jadi setelah menghafal Quran jangan berhenti. Kita pahami isinya, akan Allah beri lagi yang lebih. Kamu bisa nyelamatin siapapun, nggak kenal pun boleh. Lagi nyari-nyari keluarga di dalam neraka mau diselamatin, tiba-tiba ketemu orang lagi disetrika, nggak kenal. Tolong saya. Siapa kamu nggak kenal kok minta tolong? Ya kan kamu ulama, boleh nyelamatin siapa aja. Oh iya sih, ya udah ya, ayo. Boleh siapapun. Yang terakhir, ya sebagai penutup, kedua terakhir lah. Nanti ada satu lagi. Di padang mahsyar kelak ketika dibangkitkan seluruh manusia dari kuburnya, maka yang paling menjadi sorotan, yang paling keren di antara orang-orang yang dibangkitkan adalah mereka yang mati syahid, wafat berjuang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka akan dibangkitkan dengan keadaan lukanya masih utuh. Jadi kalau tangannya buntung-buntung, palanya buntung-buntung, masih utuh semua. Menganga lebar, darah mengalir deras, warna merah menyala. Tapi wangi dirubah menjadi wangi kasturi yang sangat harum semerbak. Maka selain orang mati syahid minggir, minder dan nyesel. Kenapa kita nggak dulu mati syahid juga? Mereka dengan bangga berjalan di tengah-tengah. Tapi tiba-tiba mereka melihat ke atas. Di atas ada seperti dipan-dipan yang melayang, awan-awan berterbangan. Mereka bertanya, siapa itu? Kok kayak ada orang di atas dipan-dipan itu? Maka para malaikat menjawab, mereka adalah para alim ulama. Maka orang mati syahid nggak terima. Oh, kami berkorban dengan darah dan nyawa. Mereka cuma korban tinta nulis. Mereka cuma korban jauh dari orang tua. Pulang setahun sekali. Mereka cuma korban WC ngantri. Mereka cuma korban makan gak enak. Mereka cuma korban gatel-gatel. Mereka cuma korban program yang sangat ketat. Kenapa? Bisa melebihi kami dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat bertanya, wahai orang-orang yang mati syahid, kenapa kalian semangat berjihad? Karena kami tahu pahalanya. Kenapa tahu? Karena kami baca buku tentang pahala-pahala jihad. Siapa yang nulis buku? Mereka yang di atas itulah yang nulis. Maka walaupun mereka nggak pergi jihad, mereka telah dapat pahalanya berjihad. Karena mereka yang menulis buku itu dan orang-orang membacanya dan bisa berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai udah masuk dalam surga pun Allah belum lagi pengen berhenti memuliakan orang iman. Sudah masuk dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada orang awam, selain orang ulama, selain alim. Allah bertanya, bagaimana nikmat yang kuberikan kepadamu? Mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan ditanya oleh Allah, bagaimana nikmat yang kuberikan? Ya Allah, terima kasih, banyak sekali, lebih-lebih dari yang kami harapkan. Ya, Pak. Silakan. Monggo. Ma'assalamah wal afiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, minta nikmat apa lagi yang belum kuberikan? Maka orang-orang ini akan bingung, Pak. Kita akan bingung. Ya mudah-mudahan karena di sini udah saya kasih tahu nggak bingung lagi ya. Tapi yang belum tahu akan bingung. Ya Allah, mau apa lagi? Ini udah banyak banget. Ini aja udah lebih dari ekspektasi kami. Allah berfirman, enggak. Pokoknya harus minta. Kalau nggak bisa minta nikmat lain yang belum kuberikan, kalian akan kumasukkan ke neraka. Maka kebingungan, Pak. Orang awam ini akan kebingungan. Akhirnya mereka sepakat, kita datang ke tempat ustadz. Kita datang ke tempat Ustadz Muhajir. Kita datang ke tempat ustadz-ustadz semua yang ada di sini. Di surga, padahal udah masuk surga, Pak. Harusnya di surga kan udah masing-masing aja menikmati balasan amalan kita kan. Tapi di surga, ulama tetap dimuliakan. Jadi berbondong-bondong orang awam ini datang, ketok surganya Pak Ustadz ini hanya untuk bertanya, kami harus minta apa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang Ustadz tadi menjawab, kalian pulang kemudian jawab kalau Allah tanya minta apa, minta mendengarkan lantunan Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun pulang. Ketika Allah bertanya lagi, apa yang pengen kau minta yang belum aku berikan? Mereka sudah bisa jawab. Kami minta agar bisa mendengar lantunan Al-Quran sebagaimana yang kau berikan kepada Rasulullah SAW. Di riwayat yang lain, lantunan Al-Quran dari mulut Rasulullah SAW. Maka Allah berikan itu kepada mereka. Semua nikmat-nikmat yang sebelumnya lupa semua, saking nikmatnya nikmat yang terbaru ini. Setelah mendengarkan itu, tapi langsung Allah perintahkan lagi, minta lagi. Bingung lah. Tadi aja mendapat dari Pak Ustadz jawabannya. Gimana mau minta lagi? Akhirnya berbondong-bondong pergi lagi ke surganya Pak Ustadz. Ya.
Jadi ini Allah bikin cuman pengen memuliakan seorang alim ulama. Bahwa udah dalam surga pun dia masih dibutuhkan oleh umat. Ya. Akhirnya Ustadz itu kasih tahu jawaban yang terakhir, ini puncak nikmat di surga. Mintalah ingin melihat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala misalin laisa kamitslihi syai'. Enggak bisa dibayangin gimana caranya, yang jelas kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah puncak kenikmatan di surga. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana seorang ustadz udah sampai di surga pun masih dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat. Apalagi ketika di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus yakin dan mantap untuk memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Insya Allah untuk mensupport dan mendorong anak kita belajar ilmu agama. Insya Allah. Sekarang mungkin belum terasa Pak, di akhirat terasa banget nanti. Mereka berdoa untuk kita dengan khusyuk. Mereka ngatamin Quran, ini kan yang barusan hatam, bisa ngatamin 30 juz dengan mudah, ya, dan dikirimkan pahalanya kepada kita. Coba, kita kan tinggal nyantai-nyantai aja di kuburan. Karena anaknya 5 hafid Al-Quran semua. Anaknya 5 alim, faham ilmu agama semua. Itu kita tinggal nyantai, kiriman pahala udah luber-luber ke dalam kuburan kita. Insya Allah. Kemudian yang kedua, cara mensupportnya adalah dengan dibantu amalan di rumah. Sekarang kita agak aneh juga bapak-bapak, udah mondokin anak tapi tidak dibarengi dengan amalan yang baik di rumah. Ini Romo Kiai almarhum Uzairan selalu menyampaikan dalam setiap pertemuan wali santri bahwa keberhasilan anak di pondok pesantren sangat berkaitan erat dengan amalan bapak ibunya di rumah. Kalau bapak ibunya hanya nonton TV dan main HP, jangan salahkan kalau hafalan anaknya lambat, nggak nambah-nambah. Kalau ibunya hanya bergosip, bergibah, ya, ayahnya hanya nongkrong di pos kamling misalnya, main kartu dan lain sebagainya, tidak ada amalan, jangan salahkan kalau mereka nggak betah di pondok. Jadi harus dibantu baca Quran, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir, ya, dan segala amalan-amalan lain, sodakoh perbanyak. Insya Allah anak-anak kita, putra-putri kita di pondok pun akan semakin pesat perkembangannya, semakin baik kemajuannya, semakin cepat peningkatannya, insya Allah. Kemudian jangan sering-sering dijenguk, ya, walaupun dekat rumahnya di sini, jangan bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama akan merusak kedisiplinan mereka, kedewasaan mereka yang udah tertata. Begitu lihat kita, hancur lagi semua itu. Yang kedua, sebenarnya mereka itu nggak kangen sama kita kok. Nggak usah terlalu sering dijenguk. Mereka kangen sama HP yang kita bawa. Coba aja tes, kalau nggak percaya, habis ini Bapak pulang, nanti tengok lagi seminggu depan, tapi jangan bawa HP. Pasti mereka tidak sebahagia ketika Bapak bawa HP. Coba aja tes. Jadi sebenarnya yang dikangen tuh HP, Pak, bukan kita. Ya, jadi dibantu dengan amalan, jangan terlalu sering dijenguk, ya. Kemudian berikan kepada santri uang yang 100% halal, tidak ada subhat-subhatnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena mereka sedang menuntut ilmu yang suci, maka yang masuk ke dalam tubuh mereka pun harus semua yang perkara suci. Insya Allah, dengan momentum yang indah ini, majelis khatmil Quran, pertemuan umat Islam, ulama, umaro bisa bergabung duduk bersama, sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan. Insya Allah 1 minggu lagi kurang lebih kita akan kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan selesai sampai Lebaran juga kita masih ada. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Dengan momentum yang baik ini, saya menghimbau untuk diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Mari menjadi akhlak yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyenangkan, selalu tersenyum, nggak marah-marah, selalu membantu, selalu menyambung silaturahmi, selalu berbuat baik, selalu menjadi kebahagiaan di tengah siapapun. Ya, bukan orang yang selalu menyalah-nyalahkan, bukan orang yang selalu memarah-marahi, enggak. Kita ingin Islam rahmatan lil alamin, menjadi kesenangan, kebahagiaan untuk semua orang, untuk semua umat, untuk siapapun yang ada di sekeliling kita. Insya Allah sholat-sholatnya Pak semakin dijaga lagi di awal waktu di masjid Pak, berjamaah. Insya Allah puasa-puasa sunnah, ayo latihan sebelum Ramadan. Sya'ban ini sunnah kok puasa. Quran bapak-bapak yang udah kita ucapkan selamat tinggal di bulan Syawal tahun lalu. Terakhir kita buka Ramadan, begitu lebaran assalamualaikum, temu tahun depan ya. Ayo kita buka lagi. Nggak usah nunggu Ramadan, sekarang kita buka Pak. Kalau kita bisa dengar tiap hari mereka manggil, buka aku, baca aku, selamilah aku, tapi kita nggak dengar sayangnya. Insya Allah, ya, jangan anaknya doang nih khotmil, bapaknya juga ayo. Kita hatamin Quran, target bulan Ramadan ini 1 kali hataman Al-Quran minimal. Insya Allah. Ya. Kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita berubah menjadi pribadi yang semakin baik. Baik ibadahnya, sholatnya, zikirnya, baca Qurannya, maupun akhlaknya. Hidup dengan orang, jangan nyusahin, jangan bikin jengkel, jangan marahin. Selalu mengalah dan mengalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya niat, insya Allah nggak? Nah, insya Allah kalau sudah niat, Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan juga keturunan anak cucu yang bisa membanggakan kita di dunia dan akhirat, membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua niat baik kita, semua pengorbanan kita untuk sampai di sini, ada yang jauh, ada yang berkorban segala macam melewatkan acara-acara. Mudah-mudahan niat baik kita dan pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat-lipat ganda, diberikan barokah sampai anak cucu kita sampai hari kiamat. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah prakata dari penyanyi pun Bapak Kiai Haji Qoleri Ahmad